Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Bapak cek dulu ya kehadirannya. Ya, Alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya masuk dalam keadaan sehat. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar, tentang kenampakan alam. Kenampakan alam ada dua, yaitu kenampakan alam daratan dan perairan. Contohnya yang daratan apa coba? Siapa yang bisa nyebutkan? Coba Mas Davino. Ya benar, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi. Coba yang perairan, Mbak Salwa. Ya, sungai, apalagi laut. Ya benar, semuanya masih ingat ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar dengan tema baru, yaitu lingkungan. Ayo, siapa di sini yang tahu artinya lingkungan? Angkat tangan, coba angkat tangan. Ya, coba Mbak Naila. Ya, benar. Bisa, lingkungan juga bisa diartikan dengan tempat tinggal. Anak-anak semuanya, pada pertemuan ini ada beberapa indikator yang harus dikuasai. Yang pertama, bisa menceritakan tentang keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Kemudian yang kedua, bisa membedakan dan menjelaskan apa itu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Kemudian yang ketiga, bisa memahami apa itu pencemaran lingkungan, baik dari contoh pencemaran lingkungan, penyebabnya, dan dampak dari pencemaran lingkungan. Kemudian yang keempat adalah bisa menyebutkan contoh norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat dan bagaimana anak-anak semuanya bisa melaksanakan peraturan tersebut. Nah, itu tadi contoh yang sudah Bapak berikan, bagaimana cara menceritakan keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Coba sekarang Bapak tunjuk Mas Fauzi menceritakan tentang keadaan lingkungan di sekitar rumahnya. Ya benar, seperti itu caranya ya. Coba sekarang gantian yang perempuan, Mbak Kaisa. Coba Mbak Kaisa. Ya benar, seperti itu ya. Dan ketika kita menceritakan tentang keadaan lingkungan di sekitar rumah kita. Nah, lingkungan alami dan lingkungan buatan. Nah, lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Apa contohnya? Contohnya seperti gunung, terus gurun pasir, apalagi hutan. Ya benar. Kemudian yang kedua adalah lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan ini kebalikan dari lingkungan alami yang tadi. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah lingkungan yang terbentuk sebagai hasil dari modifikasi manusia. Apa artinya modifikasi? Ada yang tahu artinya modifikasi? Ya, modifikasi itu artinya adalah ada campur tangan manusia di situ. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya sawah irigasi. Nah, kemudian terkait dengan pencemaran lingkungan. Nah, coba anak-anak lihat gambar ini. Ya, kotor ya, lingkungannya kotor atau bersih? Kotor. Nah, sekarang siapa yang tahu artinya pencemaran lingkungan? Nah, ya benar. Bisa juga diartikan dengan lingkungannya tidak bersih atau tercemar. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah gambar yang tadi. Apa penyebabnya? Ya, membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ya anak-anak semuanya.
buang sampah sembarangan. Ketika mau membuang sampah maka harus dibuang di tempatnya. Di mana tempatnya? Bukan di sungai, bukan di pinggir jalan, tapi di tempat sampah. Coba dipikirkan, kalau kita membuang sampah sembarangan, apa dampaknya? Ya, bau ya. Bau. Otomatis kita akan terganggu. Bukan cuma manusia yang terganggu, tapi tumbuh-tumbuhan akan terganggu dan juga hewan-hewan akan terganggu. Nah, yang terakhir yaitu norma atau peraturan yang ada di masyarakat. Ternyata ada loh lingkungan, ada peraturan di masyarakat. Coba ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh peraturan yang ada di masyarakat? Nah, ya Mas Ali, ya benar Mas Ali. Kesopanan atau norma kesopanan. Apa contohnya dari norma kesopanan? Ada yang bisa coba angkat tangan? Ya, Mbak Hasna. Coba Mbak Hasna. Oh iya, benar. Bisa juga contoh dari norma kesopanan ketika kita bertamu atau sedang, kita jangan sambil main HP. Nah, ini banyak kita temukan sekarang. Kita lagi ngobrol, enak ngobrol, nah main HP. Sopan atau tidak? Tidak sopan. Jadi anak-anak semuanya harus bisa melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Coba kalau kita tidak bisa mematuhi atau melaksanakan peraturan yang ada di masyarakat, apa akibatnya? Banyak orang tidak suka ke kita karena kita akan dianggap, oh itu sering melanggar, itu tidak sopan. Mau dianggap tidak sopan, pasti tidak mau. Makanya kita harus melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan tema lingkungan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Bapak tunjuk ya satu-satu untuk ngecek apa itu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Ya benar, coba Mbak Demes tentang pencemaran lingkungan, sebutkan penyebab dari pencemaran lingkungan. Ya benar. Nah, kita hari ini sudah belajar tentang lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan, lingkungan alami dan lingkungan buatan. Terus yang pertama juga tadi di awal anak-anak semuanya sudah menceritakan tentang keadaan lingkungan, dan yang terakhir tadi tentang peraturan yang berlaku di masyarakat. Insyaallah paham ya semuanya. Tadi Bapak sudah cek, paham semuanya. Alhamdulillah. Nah, Bapak sekarang ada tugas untuk kalian, yaitu mempraktekkan norma kesopanan atau peraturan tentang sopan santun di masyarakat. Boleh di rumah, boleh. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Mengumpulkannya lewat WA. Artinya di video ya, di video nanti bisa dikirim langsung di grup ya, di grup kelas ya. Paham semuanya? Paham, alhamdulillah. Bapak ucapkan terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.